Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Ada yang di rumah, ada yang bekerja, ada yang sedang berjualan mungkin atau sedang apapun itu. Kita selalu hadir sharing-sharing materi tentang parenting, coaching, motivating. Dan juga tentang dunia pendidikan dan juga kita membahas tentang pertanyaan dari masyarakat. Jadi siapapun yang mau bertanya di sesi pertanyaan masyarakat atau Q&A, kalau misalnya kita lihat sesi-sesinya itu, silakan langsung saja tanyakan di link deskripsi di bawah ini. Semuanya sudah tersedia, ada medsosnya, ada WA-nya, ada Telegramnya, ada juga blogspot untuk membaca artikel. Silakan lanjut terus membaca artikelnya, itu sangat gratis. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, itu masuk aja ke grup WA atau Telegramnya, ya seperti itu. Dan juga ada Google atau Gmail itu untuk meng-email permasalahannya atau pertanyaan seperti apa. Jadi kalau mau meng-email pertanyaan silakan ke Gmailnya yang ada di bawah saja, ya seperti itu. Jadi langsung saja kalau ditanyakan silakan tanyakan. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau mendengarkan melalui radio online, kita sudah tersedia di Spotify, Apple Podcast, Apple Music, dan juga Google Podcast juga ada, Breaker, dan juga satu lagi Anchor juga ada. Jadi silakan langsung saja didengarkan dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka kita langsung ada menggunakan bukan maka Anda akan menemukan kita hanya suaranya saja kalau di radio online, ya seperti itu. Jadi seperti podcast pada umumnya. Baik, pada pagi ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Waduh nih, aduh semalam Agung mimpi Pak. Mimpi apa? Mimpi yang bagus atau mimpi yang jelek nih? Mimpi corona naik lagi. Oh iya, naik lagi ya sekarang corona. Sampai ke bawah mimpi gitu. Tapi memang sekarang lagi naiknya lagi Pak ya. Iya benar. Jadi semakin meningkat. Ya, saya pikir pandemi akan semakin ini ya menutup akhirnya. Nah, tetapi kayaknya enggak juga gitu. Iya. Malah sekarang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Kota-kota besar ya, berarti kayak seperti ya harus siap mungkin kita dengan kondisinya Pak ya. Iya benar. Masker lagi, tetap prokes dijalankan. Sebenarnya mau ada pandemi atau enggak juga ya prokes mah. Iya, kan di Jakarta juga sekarang polusi makin luar biasa ya. Iya, polusinya memburuk. Malah sekarang pakai masker itu bukan karena corona, karena polusi. Udah pakai orang lain ya polusi. Kalau keluar harus pakai masker gitu. Iya, karena kan sekarang udah peak, sekarang udah jadi wilayah perkotaan juga. Dulunya kan ada bakau-bakau, sekarang udah nggak ada lagi. Iya. Wah, sekarang Jakarta udah paling top dah kota city saya itu juga dekat pabrik ya. Iya. Makanya asapnya jadinya ke Jakarta. Dan begini Pak, kalau misalnya corona naik lagi nih, aduh kasihan para pedagang gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat di jalanan sih kayaknya orang-orang udah pada cuek. Terus ada orang yang menganggap bahwa corona itu sebagai hambatan dia untuk berproses. Iya benar. Untuk mengejar impian. Jadi kayak kenapa sih banyak orang-orang itu yang ketika ada pandemik malah nggak jadi apa-apa, malah diem aja. Jadi kayak seolah-olah pandemik ini merusak impian mereka gitu. Iya. Seolah merusak hidup mereka gitu. Iya. Bagaimana Pak kalau misalnya ada di zaman sekarang masih ada yang kayak begitu tuh, jadi menyalahkan pandemik, menyalahkan keadaan sebagai perusak impiannya gitu. Benar. Gitu ya harus kita bahas nih. Ya memang kadang kita suka nggak sadar gitu bahwa yang namanya impian kan adalah milik kita, bukan miliknya keadaan, bukan miliknya lingkungan, apalagi miliknya orang lain. Seharusnya pemilik impian itu yang bertanggung jawab atas impiannya. Nah, tetapi kadang kita nggak sadar gitu. Misalnya kita mendapatkan hambatan nih di tengah jalan. Iya. Ketika kita dalam berproses gitu ya untuk meraih impian, kita lebih senang berkeluh kesah gitu, meratapi nasib, mengapa kok sampai gagal? Ya, kenapa sih pandemik naik lagi? Kasus naik lagi gitu, enak banget yang nyalain gitu. Bener banget. Tapi sayangnya yang selalu disalahkan itu bukan dirinya dia sendiri, tapi dia menyalahkan keadaan yang di luar dari dirinya. Pastinya Pak, karena kan emang keadaan
membuat dirinya benar stuck gitu kan. Tetapi kan yang namanya keadaan itu kan nggak bisa kita ubah. Apalagi pandemi, kita punya kuasa apa atas pandemi? Apakah kita yang menciptakan virus corona gitu kan? jadi benar kan? Benar. Kalau kita menciptakan ya kita bisa kendalikan. Tetapi kan bukan kita yang menciptakan. Berarti itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri. Seharusnya di sini menjadi pembelajaran gitu, bahwa sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan berarti ya sudah, itu di luar kuasa kita. Kita fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana ngeresponnya ketika ada sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan tapi itu mengganggu kita gitu. Pastinya. Yang apalagi pandemi ya. Iya. Pandemi ini kan ya kita lihat sendiri gitu, dia merusak seluruh tatanan kehidupan. Dan di sini pasti setiap orang itu mendapatkan imbasnya gitu atas kejadian ini. Nah, kita fokus terhadap apa yang bisa kita perbuat. Apa nih dari keadaan ini yang bisa kita lakukan? Solusinya apa? Kita fokus terhadap solusinya. Jangan fokus terhadap masalahnya. Karena kalau kita fokus terhadap masalahnya, akhirnya kita ketemui ya masalah terus menerus. Kita fokus apa nih solusinya dengan keadaan pandemi seperti saat ini? Iya, tetap impian kita harus tetap kejar gitu. Tetap impian jangan kita batasi. Kalau yang sangat disayangkan apabila impian yang merusaknya adalah diri kita sendiri. Iya, padahal seperti itu yang ada. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Seharusnya kan ketika kita memiliki impian itu menjadi salah satu motivasi kita gitu untuk merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Nah, tetapi kalau kita tidak fokus ke sana, ya kita hanya fokus terhadap keadaan yang menghampiri diri kita, akhirnya ya sudah kita diatur oleh keadaan. Keadaannya buruk ya sudah. Buruk, kita-ikutan buruk. Kita ikut-ikutan buruk, gitu kan. Pola pikir kita buruk, akhirnya ya perilaku kita juga buruk. Nah, di sini yang saya himbau gitu kan, bahwa kita nggak bisa mengatur keadaan pihak luar, ya. Tetapi yang bisa kita atur ya keadaan diri kita sendiri. Yang mengendalikan itu ya. Benar. Butuh proses nggak sih kok untuk bisa mengendalikan diri kita itu? Pastinya butuh proses. Apalagi sesuatu yang terjadinya tuh mendadak ya, seperti pandemi ini kan kita nggak pernah memprediksi gitu. Terus ada teman saya juga nih yang dia punya impian jadi sepak bola gitu. Teman sepak bola. Ketika perjalanan impiannya ini sih true story gitu ya. Ya tiba-tiba kan dia memang nggak bisa diprediksi ya. Kan dia tiba-tiba kecelakaan. Ankle-nya tuh udah nggak bisa dipakai untuk bermain bola lagi. Benar. Kayak gitu-gitu. Mungkin kita harus melatih diri juga ya untuk menerima, untuk bisa mengendalikan keadaan seperti itu. Gitu. Benar kan, di dalam agama juga pernah dikatakan ya bahwa sesuatu yang terlihat buruk menurut kita itu belum tentu buruk menurut Tuhan. Nah, sesuatu yang baik menurut kita itu juga belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, jadi keadaan yang tadi yang seperti temennya Agung, dia memiliki cita-cita jadi pemain sepak bola ya. Terus dia terkena musibah, ya sudah, itu mungkin yang terbaik buat dirinya. Ya siapa tahu kalau dia hanya meratapi nasib gitu ya, bahwa kok keadaan nggak adil buat saya gitu, keadaan kok nggak mendukung. Kalau kita terus berkeluh kesah seperti itu, akhirnya ya benar-benar kita merusak impian kita. Ya. Kan tidak harus selalu menjadi pemain sepak bola. Ya. Siapa tahu dengan keadaan seperti ini kita bisa memiliki cita-cita yang lain, malahan yang lebih baik gitu. Nah, di sini makanya kita harus fokus terhadap hal positif apa nih yang bisa kita petik gitu, dengan setiap keadaan yang tidak ideal gitu. Ya memang awal-awal pasti kita kecewa lah, wajar. Menerimanya itu ya, mengendalikan dirinya itu wah gitu kayak gimana, stres. Itu sangat normal. Iya, manusiawi banget gitu. Orang awal-awal kayak kecewa, terus timbul penyesalan ya.
Ya tapi jangan sampai loncat-loncat aja gitu. Karena juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Ya sudah, coba petik hal positif apa gitu dari kejadian ini. Kita akhirnya ketika fokus terhadap hal yang positif, pikiran kita juga dipenuhi oleh hal yang positif. Nah ini yang harus kita coba kerjakan gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Masa kita terus-menerus butuh motivasi dari luar gitu kan? Bahwa keadaan ini harus kita ubah gitu. Karena sedahsyat apapun pihak luar menasihati diri kita, kalau kitanya sendiri tidak mau mendengarkan, ya percuma. Nah seharusnya kan kita di sini yang memiliki andil gitu, bahwa kehidupan kita ini ya tergantung diri kita. Kita yang kendalikan, kita yang kendalikan. Karena tidak ada orang lain yang mau, ya kan, untuk merubah keadaan kita. Itu sudah bisa dipastikan gitu. Karena setiap orang juga punya keadaannya masing-masing. Iya, jangan berharap ada malaikat nolong gitu kan. Iya, benar. Yang merubah diri kita gitu. Jangan seperti itu. Karena malaikat juga punya kesibukannya sendiri gitu kan. Nah, di sini makanya kita pentingnya gitu. Fokus terhadap kendali kita. Kita pikirkan, kita renungkan. Misalnya keadaan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Iya, aplikasi kita. Banyak sih orang mengeluh dan sehingga yang merusak impian itu adalah diri kita juga sebenarnya. Benar. Tidak disadari. Benar. Ya.